Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Fikih Air akan mempresentasikan perlindungan dan pengelolaan sumber mata air sumber umbul Gemulo dalam perspektif fikih air. Baik, yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Subaidah dengan NIM akhir 327, yang kedua ada Katrina Yoginoviana, saya sendiri dengan NIM akhir 321, yang ketiga ada Areta Putri Adila dengan NIM akhir 335, yang keempat ada Humaira Hawari NIM akhir 355, yang kelima ada Pramudia Anevaren dengan NIM akhir 317. Baik, yang pertama ada ringkasan kasus posisi. Sumber Umbul Gemulo yang terletak di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, merupakan salah satu sumber mata air penting yang memiliki fungsi strategis sebagai penyedia air bersih bagi masyarakat sekitar, seperti Desa Sidomulyo, Desa Pandanrejo, Desa Torongrejo, serta beberapa wilayah lain di Kota Batu. Berdasarkan hasil observasi lapangan, kondisi sumber mata air ini masih tergolong sangat baik dengan kualitas air yang jernih, debit air yang stabil, serta memiliki ekosistem alami yang mendukung keberlangsungan berbagai makhluk hidup seperti alga, tumbuhan air, dan berbagai jenis ikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sumber Umbul Gemulo merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang tinggi. Namun, keberadaan sumber Umbul Gemulo menghadapi berbagai potensi ancaman yang dapat mengganggu kelestariannya. Salah satu ancaman yang ditemukan dalam observasi adalah adanya pencemaran lingkungan akibat pembuangan sampah domestik seperti plastik, gelas sekali pakai, dan limbah organik di sekitar aliran air. Apabila kondisi ini terus terjadi, terganggunya keseimbangan ekosistem, serta membahayakan kesehatan masyarakat yang menggantungkan kebutuhan air pada sumber tersebut. Selain pencemaran, keberadaan bangunan dan aktivitas pembangunan di sekitar kawasan mata air juga berpotensi mengganggu fungsi ekologis kawasan apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang dan prinsip perlindungan lingkungan. Dalam aspek hukum, kawasan sumber Umbul Gemulo termasuk fungsi sebagai kawasan resapan dan penyedia sumber daya air bagi masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu tahun 2022 sampai 2042, kawasan sekitar mata air termasuk dalam kategori kawasan lindung yang bertujuan menjaga kelestarian, fungsi lingkungan, serta keberlanjutan ketersediaan sumber daya air. Oleh sebab itu, kegiatan yang berpotensi merusak kualitas dan kuantitas mata air harus dikendalikan melalui kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dikaji dalam perspektif fikih air atau fikih air merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kedudukan sangat penting bagi keberlangsungan seluruh makhluk hidup dan harus dijaga dari segala bentuk pencemaran maupun eksploitasi berlebihan. Prinsip hifz al-biyah atau menjaga kelestarian lingkungan dan larangan melakukan fasad fi al-ard kerusakan di muka bumi menghendaki manusia untuk menggunakan serta mengelola air secara bijaksana, adil, dan berkelanjutan. Tindakan membuang limbah ke sumber air merupakan melakukan pembangunan yang mengancam daerah resapan ataupun aktivitas lain yang mengurangi kualitas dan kuantitas air merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip fikih air. Permasalahan hukum dalam kasus sumber Umbul Gemulo terletak pada bagaimana negara, pemerintah, daerah, pengelola, dan masyarakat dapat menjamin perlindungan serta pengelolaan sumber mata air secara berkelanjutan dengan menyeimbangkan kepentingan pemanfaatan sumber daya air dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Perlindungan tersebut tidak hanya menjadi kewajiban berdasarkan hukum positif Indonesia, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral dan keagamaan sebagaimana diajarkan dalam konsep fikih air. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fakta hukum berdasarkan informasi yang kami terima. Sumber Umbul Gemulo ini merupakan sebuah sumber mata air yang memiliki fungsi vital bagi masyarakat di Kota Batu, terutama sebagai sumber air bersih bagi masyarakat di Desa Sidomulyo, Desa Pandanrejo, dan juga Desa Torongrejo, serta beberapa wilayah lainnya. Keberadaan sumber air ini memiliki nilai ekologis, nilai sosial, dan juga nilai ekonomi yang sangat tinggi.
Kondisi ekologis sumber Umbul-Gemulo ini masih tergolong baik, ditandai dengan debit air yang stabil, tingkat kejernihan air yang tinggi, serta adanya keberagaman hayati seperti alga, tumbuhan air, dan juga satwa liar yang hidup secara alami di kawasan tersebut. Kemudian terdapat beberapa ancaman terhadap kelestarian sumber Umbul-Gemulo, antara lain pencemaran akibat pembuangan sampah dan limbah domestik di sekitar aliran air, kurangnya pengelolaan kebersihan kawasan, serta adanya pembangunan atau pemanfaatan ruang yang berpotensi mengganggu kawasan resapan dan fungsi ekologis mata air. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu tahun 2022 sampai dengan 2042, kawasan sekitar sumber Umbul-Gemulo termasuk kawasan lindung yang berfungsi menjaga kelestarian sumber daya air, kawasan resapan, dan juga keseimbangan ekosistem. Menurut masyarakat sekitar, sumber Umbul-Gemulo ini juga memiliki nilai budaya dan juga kearifan lokal yang mendorong masyarakat untuk menjaga dan menghormati keberadaan sumber air sebagai sumber kehidupan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai isu hukum. Dari fakta hukum yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa isu hukum yang perlu dianalisis. Yang pertama yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap sumber mata air Umbul-Gemulo sebagai kawasan lindung dan sumber kehidupan masyarakat. Yang kedua, apakah aktivitas manusia seperti pembuangan sampah, pencemaran, dan pembangunan di sekitar kawasan mata air merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum lingkungan serta prinsip fikih air. Yang ketiga, bagaimana penerapan prinsip perlindungan lingkungan dan pengelolaan air berkelanjutan menurut hukum positif Indonesia dan perspektif fikih air terhadap keberadaan Umbul-Gemulo tersebut. Baik, untuk selanjutnya dasar hukum. Saya akan menjelaskan di sini tentang dasar hukumnya. Yang pertama Al-Quran dan prinsip fikih air. Yang untuk bagian A, Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30, dan kami jadikan dari segala sesuatu yang hidup. Ayat ini menunjukkan bahwa air merupakan sumber utama kehidupan yang harus dijaga keberadaan dan kelestariannya. Kemudian untuk B, Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat tersebut menjadi dasar larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan fasad fi al-ard, termasuk pencemaran dan perusakan sumber mata air. Untuk C, hadis Rasulullah SAW, kaum muslim berserikat dalam 3 perkara: air, padang rumput, dan api. Untuk bagian D, hadis riwayat Abu Dawud, hadis tersebut menunjukkan bahwa air merupakan sumber daya yang memiliki fungsi sosial dan harus dikelola secara adil serta tidak boleh dimonopoli atau dirusak. Untuk kedua, hukum positif Indonesia, A. Pasal 28H ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kemudian untuk bagian B, C, dan D, Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 2 yang mengatur asas perlindungan lingkungan hidup seperti asas tanggung jawab negara, keberlanjutan, kehati-hatian, dan partisipatif. Untuk kedua, pasal 65 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Kemudian yang ketiga, pasal 67 yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air mengatur bahwa pengelolaan sumber daya air diharuskan dilakukan untuk menjamin kelestarian, keberlanjutan, dan kemanfaatan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu tahun 2022 hingga 2042 menetapkan kawasan sekitar sumber mata air sebagai kawasan lindung, sehingga pemanfaatan ruang harus memperhatikan fungsi perlindungan, kemudian kelestarian ekosistem, serta keberlanjutan sumber daya air. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan bagian analisis dan juga kesimpulan, yang mana di sini kami menganalisiskan menjadi 2, yaitu sumber Umbul-Gemulo sebagai kawasan lindung dan juga analisis berdasarkan perspektif hukum Islam, yang mana sumber Umbul-Gemulo memiliki fungsi yang sangat penting sebagai penyedia air bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 7 Tahun 2022 tentang RT atau RW, kawasan sekitar sumber mata air termasuk dalam kawasan lindung, sehingga setiap pemanfaat ruang harus mengutamakan perlindungan terhadap kualitas, kuantitas, dan juga keberlanjutan sumber mata air itu sendiri.
Keberadaan sampah dan juga limbah di sekitar aliran mata air menunjukkan adanya potensi pencemaran yang dapat menurunkan kualitas air serta merusak keseimbangan ekosistem sendiri. Tindakan tersebut bertentangan dengan pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Lalu, aktivitas pembangunan di sekitar kawasan mata air harus memperhatikan ketentuan tata ruang dan juga prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang mengurangi daerah resapan, mengganggu debit air, atau menimbulkan pencemaran dapat mengancam keberlangsungan sumber umbul gumulo yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan lindung. Lalu kedua yaitu analisis berdasarkan perspektif fikih Islam. Air merupakan nikmat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala untuk lingkungan sekitar atau untuk makhluk hidup itu sendiri. Perilaku yang menyebabkan pencemaran, pemborosan ataupun yang lainnya terhadap sumber mata air itu sendiri termasuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip hifz al-bi'ah merusak lingkungan, larangan fasad al-ars kerusakan di muka bumi, serta kaidah al-darar wal darar yang mengajarkan untuk tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain ataupun diri sendiri. Perlindungan sumber umbul gumulo tidak hanya melakukan pertanggungjawaban pemerintah, tapi juga merupakan tanggung jawab lingkungan sekitar. Lalu ada poin selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama yaitu sumber umbul gumulo merupakan sumber daya mata air yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan juga ekonomi yang penting sehingga harus dijaga dan harus dilindungi secara berkelanjutan sebagai kawasan lindung. Yang kedua yaitu ancaman berupa pencemaran sampah, limbah, dan juga pembangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan dapat menyebabkan menurunnya kualitas dan kuantitas air itu sendiri. Lalu yang ketiga, perlindungan dan pengelolaan sumber umbul gumulo telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang NRI tahun 1947, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lindung hidup, lalu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, serta Perda Kota Batu Nomor 7 Tahun 2022 tentang RT atau RW tersebut. Yang keempat yaitu dalam perspektif fikih air, menjaga kelestarian sumber mata air merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi ini tersendiri untuk menghindari kerusakan lingkungan, fasad al-fars, dan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk hidup itu sendiri. Lalu yang kelima, oleh karena itu diperlukan kerjasama antara pemerintah, pengelola, dan juga masyarakat sendiri untuk pemanfaatan air secara bijak agar sumber umbul gumulo tetap terjaga dari generasi ke generasi yang lain. Demikian legal opinion yang kami buat berdasarkan fakta dan data yang kami terima serta dengan mengacu dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapat hukum ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan bagi kami semua dalam menentukan langkah hukum selanjutnya guna memperoleh keadilan dan perlindungan atas hak-haknya. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.